Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan presentasi kami dalam bentuk video, yaitu tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Oke, saya Pak Kiai Rasidah Soekarno. Halo, saya Muhammad Novel Anugrah. Saya Muhammad Habib Brian. Selamat menyaksikan. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Kerangka dasar kebijakan pelaporan keuangan meliputi Adapun komponen laporan keuangan pemerintah pusat yaitu meliputi Tujuan kebijakan akuntansi pemerintah pusat adalah 1. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Yang kedua, memberikan pedoman dalam pelaksanaan dalam sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat terdiri atas 1. Pendahuluan kebijakan akuntansi, 2. Kebijakan pelaporan keuangan, 3. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas, 4. Kebijakan akuntansi investasi, 5. Kebijakan akuntansi piutang, 6. Dan lain-lain. Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penasaran nggak sih, apa aja kebijakan dari akuntansi pemerintahan pusat itu sendiri? Mari kita cek di list berikut ini. Secara spesifik, kebijakan pelaporan keuangan dengan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kas setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara atau lembaga. Kebijakan akuntansi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, dan atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan akuntansi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam kebijakan akuntansi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa atau sisa kurang pembiayaan anggaran atau sikpa atau saldo anggaran lebih atau SAL. Silpa atau sikpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan pemerintah pusat terhadap satuan kerja atau pemerintah daerah didasari oleh asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Oke, sekian video dari kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.